Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Kang Amrul di Bagi-Bagi Info Channel. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan info bagaimana caranya membuat soal dengan menggunakan Google Form bagi pemula. Langkahnya cukup mudah. Yang pertama, klik Google, kemudian pilih Drive. Setelah itu pilih Baru. Kemudian lainnya, pilih Google Formulir. Nah, ini adalah tampilan dari Google Formulirnya. Di Google Formulir ini nanti akan kita jadikan dua bagian. Bagian yang pertama berisikan kolom identitas yang perlu diisi oleh siswa. Bagian yang kedua berisikan soal. Untuk bagian yang pertama, formulir tanpa judul ini kita ganti dengan identitas siswa. Kemudian di deskripsinya kita tuliskan isikan data Anda dengan benar. Kemudian pertanyaan pertama untuk identitas kita ketikkan nama, kemudian kita pilih wajib diisi. Kita aktifkan tombol wajib diisinya. Kemudian tambah pertanyaan, kita ketikkan kelas. Karena kita akan membuat soal kelas 7, maka kita berikan opsi 7 apa? 7A, kelas 7B, kelas 7C, dan seterusnya. Sama, kita aktifkan tombol wajib diisi, kemudian tambah pertanyaan, misalnya nomor peserta ujian. Kemudian kita aktifkan wajib diisi juga. Kemudian tambah pertanyaan. Untuk pertanyaan yang keempat ini adalah token. Token nanti akan menjadi kunci bagi siswa bisa masuk pada soal ini. Nah, yang perlu diperhatikan untuk membuat token itu pertama adalah di bagian bawahnya ini ada tulisan validasi respon. Jika ini belum muncul, maka Bapak Ibu menuju pada menu yang mempunyai tanda titik tiga ini. Klik pada tanda tiga itu. Kemudian centang pada validasi respon. Kalau sudah tercentang, maka di sini akan muncul validasi respon telah ditambahkan. Kalau centangnya mati, maka di sini tidak akan muncul. Yang kita butuhkan adalah validasi respon, maka kita centang. Nah, yang kita kehendaki tokennya nanti berupa angka atau berupa huruf. Misalnya kita ambil pilihan teks, nanti tokennya berbentuk huruf, berisi P, Q, R, S. Besar kecilnya huruf nanti sangat berpengaruh. Kemudian di kolom sebelahnya itu merupakan respon jika siswa nanti itu salah memasukkan token, maka respon yang diberikan oleh sistem eh, seperti apa. Misalnya di sini kita tuliskan mohon maaf, token yang Anda masukkan salah. Harap dicek kembali.
Kemudian kita centang untuk wajib diisi. Nah, di bagian pertama, identitas siswa, saya kira cukup untuk informasi yang perlu diisikan oleh siswa, nama, kelas, kemudian nomor peserta ujian, dan token. Lanjut, kita menuju bagian yang kedua. Untuk membuat bagian yang kedua, supaya terpisah antara identitas dan soal, maka perlu kita klik tambah bagian. Menu yang di bawah ini, tambah bagian. Nah, maka ini bagian yang kedua. Judulnya kita isikan soal matematika kelas 7. Deskripsinya bisa kita isikan petunjuk. Pilihlah salah satu jawaban yang benar. Oke. Nah, selanjutnya kita klik tambah pertanyaan. Nah, tambah pertanyaan. Kita input pertanyaannya di sini. Nah, kebetulan di sini saya sudah siapkan, saya sudah mempunyai soal matematika tapi masih dalam bentuk Microsoft Word. Nah, ini soal yang sudah saya siapkan. Kita copy soal nomor 1, klik kanan, copy seperti biasanya, copy. Kemudian kita pastekan di Google Formulir tadi. Klik kanan, tempel. Nah, pertanyaan untuk soal nomor 1 sudah muncul. Kemudian di pilihan gandanya bisa kita kopikan keseluruhannya, copy. Kemudian kita klik di opsi 1 ini, kita blok. Nah, klik kanan, tempel. Nah, karena bentuknya masih seperti ini, maka perlu kita atur. Pilihan pertama A, kemudian pilihan kedua B, harusnya di yang ketiga adalah C. C-nya tidak di sebelah sini, karena ini masuk wilayahnya pilihan A, opsi A. Oleh sebab itu, C ini kita pindah dengan cara di blok, kemudian potong, kemudian kita pindahkan ke opsi yang ketiga, klik kanan, tempel. Begitu juga dengan opsi D, itu harusnya terletak di pilihan yang keempat. Klik kanan, potong, kemudian klik kanan, tempel. Atau Anda juga bisa menggunakan keyboard Ctrl V. Nah, untuk soal dan pilihan gandanya ini sudah sudah lengkap. Kemudian baru kita menuju pada soal yang kedua, yaitu tambah pertanyaan. Nah, langkahnya sama dengan soal nomor 1. Kita copy, saya menggunakan keyboard Ctrl C, kemudian Ctrl V, balik lagi, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, untuk soal yang nomor 2, pilihan gandanya kita tidak usah atur lagi karena sudah tersusun rapi setelah opsi A, kemudian opsi B, opsi C, dan opsi D sudah berurutan, tidak terletak di sampingnya seperti halnya tadi di soal pertama. Kenapa? Karena aturan di file yang di Microsoft Word-nya sudah tertata sedemikian rupa. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu ingin cepat dalam hal mengentry di Google Form-nya, eh, supaya tidak berulang-ulang, maka untuk filenya Bapak Ibu siapkan untuk opsinya pilihannya seperti ini. Setelah A, kemudian B, C, dan D. Jadi ke bawah, tidak ke samping seperti halnya soal nomor 1. Baik, kita lanjut. Untuk soal nomor 3, kita tambah pertanyaan.
Kita copy soal nomor 3, Ctrl C, kemudian Ctrl V, balik ke file Word, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Nah, langkah ini bisa Bapak Ibu lanjutkan sampai soal yang hendak Bapak Ibu masukkan ada berapa. Nah, di contoh ini saya hanya akan menggunakan 5 soal saja. Cara cepatnya seperti itu, tambah pertanyaan untuk masuk ke soal nomor 4, Ctrl C, kemudian balik ke Google Form-nya. Oke, kita copy. Oke, nomor 5, ini soal terakhir. Sorry, tambah pertanyaan, kemudian opsinya. Nah, soalnya sudah kita entry semua, nomor 1 sampai dengan nomor 5. Apakah ada cara yang lebih cepat lagi dalam hal mengentry soal di Google Form? Tentunya ada. Bapak Ibu tidak perlu copy paste. Jadi Bapak Ibu bisa mengimpor. Tentunya akan saya bahas di video selanjutnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih. Baik, untuk selanjutnya, klik tombol setelan, kemudian kita atur sebagai kuis. Jadikan kuis. Nah, kemudian simpan. Setelah itu, kita masukkan kunci jawabannya. Caranya, klik pada soal, kemudian kunci jawaban. Nah, pilihan gandanya tadi jawabannya berada pada opsi apa? A, B, C, atau D. Kita lihat soalnya tadi nomor 1 terletak pada pilihan ganda A atau opsi A. Maka jawabannya kita centang pada opsi A. Kemudian untuk skornya, karena soalnya hanya 5 dan nilai skor maksimal yang diperoleh jika siswa menjawab semuanya betul adalah 10, maka skor setiap soalnya jika dijawab benar adalah 2. Maka kita klik 2. Kemudian selesai. Langkah ini Bapak Ibu ulangi sampai seluruh soal selesai. Masukkan kunci. Nah, kunci soal nomor 2 terletak pada pilihan B. Oke, maka kita centang B. Jangan lupa poinnya kita isi 2, kemudian selesai. Soal nomor 3 juga demikian, langkahnya sama. Klik soal, kunci jawaban. Kita lihat kuncinya ada di B, B, kemudian poinnya 2. Kita klik selesai. Masuk soal keempat, kunci jawaban, poinnya 2, kemudian kunci jawabannya B juga, klik selesai. Soal nomor 5, kunci jawaban, kita lihat ada di C.
kita centang C, kemudian skornya atau poinnya adalah 2. Setelah kita merasa sudah mengentry kunci jawaban dan skornya, perlu kita cek apakah sudah masuk semua skornya. Nah, di pojok atas ini bisa kita lihat poin total 10. Jika ini di bawah 10, artinya ada soal yang belum kita kasih skor. Maka perlu kita ulangi, kita teliti lagi, terletak di soal nomor berapa yang belum terdapat skornya. Nah, langkah selanjutnya kita preview bagaimana hasil pekerjaan kita. Kita bisa lihat di pratinjau. Nah, akan seperti ini tampilannya nanti ketika siswa membukanya. Bagian pertama harus dilewati oleh siswa adalah identitas, nama harus diisi, kelas wajib diisi, kemudian nomor peserta dan token. Nah, siswa jika tidak memasukkan token dengan benar, maka tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Misalnya kita contohkan, nama dia kelas 7A, nomor peserta 09111812 dan seterusnya. Kemudian tokennya adalah PQRS. Misalnya seperti ini. Kita klik, nah maka ada respon, mohon maaf token yang Anda masukkan salah. Harap dicek kembali. Nah, kesalahannya ada di mana? Tadi tokennya itu paduan dari huruf besar dan kecil. P-nya besar, kemudian yang lainnya adalah huruf kecil. P, Q, R, S. Masuk. Nah, ketika token yang dimasukkan benar, maka siswa bisa menuju pada bagian yang kedua, yaitu soal matematika kelas 7. Nah, akan seperti ini. Oke. Setelah kita pratinjau dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah kirim. Kemudian klik tautan, kemudian perpendek URL-nya, kemudian salin. Nah, URL ini yang Bapak Ibu sebarkan ke siswa-siswa Bapak Ibu, tentunya dengan token yang Bapak Ibu buat tadi. Nah, bagaimana jika kita menghendaki ada pembatasan waktu? Sangat bisa di Google Form bisa dibatasi waktunya, misalnya jam sekian sampai jam sekian soal tidak bisa diakses lagi, itu sangat bisa. Nah, akan saya bahas di video-video berikutnya. Nah, di video kali ini saya rasa cukup untuk info bagi pemula bagaimana caranya membuat soal dengan Google Form. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Jika dirasa ada manfaatnya dan bisa bermanfaat bagi orang lain, maka Bapak Ibu juga bisa membagikan ke teman-teman Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.